Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang sepeda yang sudah siap untuk dijual di kota Lubuk Linggau. Polisi menangkap 2 orang warga yang mencoba menyelundupkan benih lobster senilai 15 miliar rupiah ke Vietnam. Perayaan Idul Adha masih 1 bulan lagi, namun pedagang hewan kurban sudah mulai menjamur di kota Palembang. Kebakaran melanda sebuah gudang sepeda di kota Lubuk Linggau pada Selasa siang. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan serta ratusan sepeda yang siap jual. Belum diketahui dari mana api berasal karena tidak ada jaringan listrik yang terpasang di dalam gudang. Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan gudang sepeda di Jalan Gelatik, Kota Lubuk Linggau. Api dengan cepat membakar gudang yang menampung ratusan unit sepeda yang sudah siap dijual. Sempat terjadi kepanikan lantaran lokasi gudang sepeda tersebut bersebelahan dengan kantor Koramil 406 Lubuk Linggau. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dan aparat TNI berjibaku memadamkan api yang terus membesar akibat tiupan angin. Petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api karena lokasi gudang berada di dalam gang. 8 unit mobil pemadam kebakaran dibantu mobil water cannon milik Polres Lubuk Linggau dikerahkan untuk menjinakkan api. Oh, sepeda. Tadi tahu kebakaran itu bagaimana, Kak? Posisinya nggak tahu, karena posisi saya kan lagi di depan. Aja dari belakang tuh, bos teriak-teriak udah kebakaran. Apinya tuh dari mana, Kak? Kalau apinya nggak tahu. Penyebabnya belum tahu. Oh, karena udah teriak-teriak kebakaran aja. Saat tahu itu panik nggak, Kak? Ya panik, karena lihat gudang kebakaran gitu siapa sih panik. Ini gudang apa namanya? Gudang sepeda. Oh, gudang sepeda. Sekitar jam berapa kejadian? Sekitar jam 11-an. Setelah 2 jam, api baru dapat dijinakkan oleh petugas. Belum diketahui penyebab kebakaran. Pihak terkait masih menyelidiki asal api, lantaran di dalam gudang juga belum terpasang jaringan listrik serta tidak ada kompor untuk memasak. Mudah-mudahan seterusnya juga. Untuk total mobilnya ada berapa dikerahkan? Jadi 7 mobil damkar Kota Lubuk Linggau, tambah 1 water cannon dari Polres, 1 unit juga dari Musirawas, dari Musirawas ada 9 unit mobil pemadam kebakaran yang mengantisipasi gudang Pak John, gudang sepeda ini tadi. Jadi untuk sementara, pengetahuan Bapak, ada atau tidak korban jiwa? Menurut informasi dari Pak John, dari tetangga, dari rekan-rekan yang ada di sekitaran Koramil ini, tidak ada korban jiwa. Yang ada korbannya barang material usaha dagang daripada milik Pak John ya Pak ya. Nah, untuk yang penyebab kejadiannya juga kita belum bisa menginformasikan lebih lanjut. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik gudang masih syok dan tidak menyangka gudang sepeda miliknya ludes dilalap si jago merah. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Lubuk Linggau. Pencurian sepeda motor semakin mengkhawatirkan di kota Palembang. Tidak main-main, kali ini kawanan pencuri menggasak 4 unit sepeda motor sekaligus dari sebuah rumah kos. Aksi ini sempat terekam kamera pengawas. Rekaman pengawas memperlihatkan 2 orang pelaku mengeluarkan satu persatu sepeda motor yang terparkir di sebuah tempat kos di kawasan perumahan Taman Ogan Permata, Jakabaring, Kota Palembang pada Senin dini hari. Keduanya kemudian membawa kabur 2 unit sepeda motor tersebut. Tidak puas mengambil 2 sepeda motor, kedua pelaku kembali ke lokasi yang sama dan menggasak kembali 2 sepeda motor lainnya.
Aksi pencurian ini tidak diketahui penghuni kos, yang diduga sedang tertidur pulas saat kejadian. Keempat korban pemilik sepeda motor terkejut saat melihat sepeda motor milik mereka tidak ada di parkiran. Mereka baru menyadari setelah melihat rekaman kamera pengawas. Satu pelaku itu yang bawa motor duluan dan satu itu bobol. Untuk motor yang dicuri itu ada 4 kendaraan pemotor. Ada motor Beat Street, Beat biasa warna putih biru, kemudian ada motor Scoopy dan ada motor R15 warna biru. Itu pelaku awalnya mengambil 2 motor terlebih dahulu. Yang diambil itu Beat Street sama Scoopy. Kemudian pelaku pergi, setelah sekitar 30 menit pelaku kembali lagi kemudian mencoba membobol beberapa motor di dalam kosan itu, namun gagal. Dan akhirnya hanya 2 motor yang berhasil dibobol oleh pelaku. Ya, totalnya ada berapa motor gitu? 4 motor yang hilang. Dari rekaman CCTV itu kenal lagi dengan pelaku? Lihat. Tidak kenal. Saat itu posisi memang kita tertidur pulas. Saat itu sudah tertidur semua. Keempat motor itu dikunci stang. Dikunci stang semua, dikunci stang kemudian pakai penutup kunci lubang kunci tapi tetap dibobol. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, keempat korban curanmor ini melaporkan kasus pencurian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Kasus ini kembali menambah daftar panjang tindak kejahatan pencurian sepeda motor yang semakin mengkhawatirkan di Kota Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas gabungan membongkar gudang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal di kawasan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Tindakan ini dilakukan agar praktik serupa tidak terulang kembali dan pemilik gudang hingga kini masih diburu petugas. Gudang yang berada di kawasan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ini didatangi petugas gabungan dari Polres Ogan Ilir dan Satpol PP Ogan Ilir. Petugas menduga gudang ini dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal. Namun saat ini dilakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan aktivitas apapun dari dalam gudang. Petugas mendatangi tempat ini setelah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya praktik penimbunan BBM ilegal. Sayangnya, kehadiran petugas menjadi sia-sia karena gudang sudah dalam kondisi kosong. Diduga kedatangan petugas sudah diketahui oleh pemilik gudang. Untuk saat ini yang kita laksanakan di tempat, memang ada indikasi di mana tempatnya itu tempat untuk interaksi ataupun aktivitas. Namun pada saat kita lakukan pendataan di gudang, saat ini kita temukan sudah tidak ada aktivitas. Kepada para pelaku pengusaha, minta tolong untuk tertibkan lebih baik. Silakan untuk merobohkan gudang-gudang oleh sendiri, itu lebih baik daripada dari petugas melakukan kegiatan upaya hukum. Petugas kemudian merobohkan seluruh pagar berikut bangunan yang ada. Pemilik gudang yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran petugas dari Polres Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menangkap 2 orang warga karena akan menyelundupkan benih-bening lobster atau BBL melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin. Lebih dari 100.000 ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara tersebut diamankan dan dilepaskan di Pantai Klara, Provinsi Lampung. Petugas 4 Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang dilakukan oleh 2 orang warga Bengkulu, yaitu RO dan BO. Keduanya ditangkap saat akan menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin dengan membawa 106.400 ekor BBL di dalam 18 box menggunakan mobil bak terbuka berisi BBL jenis pasir dan mutiara. Menurut polisi, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya penyelundupan BBL. Kepada polisi, tersangka mengatakan mendapat perintah dari seseorang berinisial NT untuk mengambil BBL tersebut di Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung, tepatnya di depan pintu tol Musi Landas untuk kemudian diselundupkan ke Vietnam melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api. Penyelundupan BBL senilai 15 miliar ini baru pertama kali terjadi. 2 tersangka ini, Ros dan DOJ ini, diperintahkan oleh saudara NT
yang sampai sekarang kita nyatakan DPO. Saudara NT ini memerintahkan dua pelaku ini, Ros dan BOJ ini, untuk menunggu adanya kendaraan. Setelah tiba kendaraan tersebut, kemudian yang bersangkutan ini diperintahkan untuk membawa lanjut kendaraan yang membawa BBA tersebut untuk kemudian menuju ke dermaga di Tanjung Api-Api Banyuasin, ya. Kemudian berhasil ditangkap, dan setelah dicek bersama pihak PSDKP, ternyata kendaraan tersebut membawa lobster yang disimpan dalam 16 buah styrofoam dengan jumlah keseluruhan adalah 106.400 ekor benih-benih lobster. Untuk pengembangan kasus ini, kini polisi memburu NT yang menyuruh kedua tersangka ini. Untuk proses hukum, kedua pelaku ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 1,5 miliar rupiah. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.